Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komentar saudara kita ya. Hal yang terberat bagi saya kelahiran Jumat Wage adalah menerima takdir dan kenyataan dengan jalan hidup yang berat dan ujian yang bertubi-tubi. Seperti lihat orang lain kok ya biasa saja ujiannya, walaupun sama-sama berjuang di dalam kehidupan ini. Tapi semakin umur semakin sadar, mungkin kesenangan dunia bukan bagian saya. Saya cuma mampir sebentar dalam hidup. Itu wong sing pesimis itu. Ya, teman-teman Jumat Wage, kalau Anda itu tidak sadar bahwasanya masalahmu itu akibat dari kelakuanmu, ya seperti ini. Ya, komentarnya seperti itu. Ya, menyalahkan takdir. Seolah-olah kamu itu ditakdirkan jelek gitu. Itu tanda orang yang mata hatinya buta. Ya. Ya. Saudara Yuli Farhatun. Ya. Nah, itu. Mungkin kesenangan dunia bukan bagian dari saya. Lah kamu bisa komentar di sini itu kan sebuah anugerah Tuhan tuh. Ya toh, kamu punya HP, kamu punya kuota. Coba kamu melihat orang-orang di luar sana gitu, yang untuk makan saja sulit. Ojo menen duwe HP, untuk makan saja sulit. Ya. Ya, akhirnya apa? Toh pada dasarnya memang hidup di dunia ini sebentar saja. Akhirat itu lebih kekal dan kenikmatannya itu nyata. Kalau di dunia ini semua kesenangannya fana, ya tidak. Di dunia ini juga nyata kesenangannya. Ya, tergantung dari bagaimana Anda menikmati gitu loh. Ya, kadang kita itu tidak sadar, teman-teman Jumat Wage. Kadang kita itu tidak sadar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah ulah dari kita. Takdirmu elek, banyak masalah, itu juga akibat kelakuan Anda gitu. Ya, takdirmu elek, ya, kelakuanmu elek, nasibmu elek, susah terus, itu adalah akibat dari kelakuan Anda yang salah. Itulah yang disadari. Tapi kamu tidak, ya, saudara yang komentar Farhatun itu tidak. Ya, dia melakukan pembelaan diri, seolah-olah dirinya itu tidak salah. Seolah-olah yang salah itu adalah takdirnya. Kenapa orang lain itu kok enggak? Sama-sama berusaha, tapi kok kehidupannya mereka itu baik sedangkan saya tidak. Ya karena kelakuannya beda gitu. Ya, jadi kita harus punya pola pikir seperti itu ya. Ya. Kalau kamu katakanlah ya, kena masalah yang terus-menerus ya, itu bukan ujian. Bisa jadi itu adalah karmamu, akibat dari perilaku yang dulu pernah menyakiti orang gitu. Entah itu kamu sadar atau tidak. Nah, bisa jadi juga kamu kena masalah yang tidak ada ujungnya. Bisa jadi kamu sedang dihukum sama Tuhan. Ya, jadi antara dua itu, kalau ujian tidak mungkin kamu sambat seperti ini. Orang diuji sama Tuhan itu tidak akan sambat, tidak akan mengeluh. Dia akan tahu. Ya. Orang diuji sama Tuhan itu dia akan tahu. Ya. Orang diuji sama Tuhan dia itu akan tahu kapan masalahnya selesai, apa dampak positifnya masalah itu selesai. Ya. Jadi itu. Jadi jangan selalu menyalahkan takdir. Jangan selalu menyalahkan nasib. Ya kamu sendiri saja yang tidak bisa melihat. Ya. Kamu selalu menilai sesuatu itu berdasarkan materi. Ya, tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang diberikan kepadamu. Gitu. Tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang ada di dirimu, gitu. Yang diberikan Tuhan kepadamu itu tidak kamu bisa lihat. Dan kamu tidak sadar
masalahmu kenapa kok terus menerus, tidak ada ujungnya. Ya karena masalahmu itu kalau tidak karma ya hukuman Tuhan. Ya. Nah, solusi dari hukuman Tuhan itu apa? Ditobati, bukan hanya diselesaikan, tapi harus ada unsur pertobatan. Contoh misalkan, Anda utang bank, utang koperasi, itu kan ada ribanya. Nah, kamu hanya menyelesaikan dengan mengangsur sampai selesai, itu akan kesulitan. Kenapa kok kesulitan? Bukan karena kamu tidak mampu. Secara logika kamu pasti mampu. Misalnya utang 1 juta, bayaranmu 10 juta. Kan secara logika mampu loh, enteng. Tapi kenapa kok tidak bisa nyaur? Karena di situ ada campur tangan Tuhan, ada hukuman Tuhan. Bahwasanya jangan mendekati riba, tapi mbok lakoni. Akhirnya apa? Tuhan marah. Nah, kesadaran untuk melihat sebuah masalah itu penting, ya. Teman-teman Jumat Wage, kesadaran untuk bisa melihat masalah itu penting, ya. Supaya apa? Supaya ketika Anda menangani, ya, supaya Anda menyelesaikannya itu benar-benar tepat sasaran, benar-benar sesuai gitu ya. Jadi tidak banyak mengeluh, tidak banyak sambat. Ya orang itu kan kebanyakan mengeluh, kebanyakan sambat. Ya itu yang terjadi. Kebanyakan mengeluh, kebanyakan sambat. Ya yang terjadi itu. Ya. Yang salah adalah takdirnya. Kenapa kok saya ditakdirkan semacam ini? Nah kalau misalkan Tuhan membalas ucapanmu, nah kenapa kelakuanmu kok jelek? Ya, kamu jawab apa? Ya. Jadi segala sesuatu yang menimpa diri kita, ya, teman-teman Jumat Wage, itu adalah bagian dari perbuatan kita. Kalau kamu ingin nasib dan takdirmu berubah, ya misalkan ya bulan Agustus, ya bulan Agustus ini kamu ingin nasibmu, takdirmu berubah lebih baik, ya, maka kamu harus lebih baik daripada bulan Juli. Itu rumusnya di situ. Tapi kalau kamu biasa saja, mengalir saja seperti air, tambah elek. Kenapa? Kamu tidak berusaha memperbaiki, tidak berusaha, ya, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Jumat Wage, kalau ada pertanyaan, ya tulis saja di kolom komentar. Ya, jadi nasib dan takdir itu ada di tangan. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, takdir seseorang, kalau orang itu tidak melakukan perubahan. Ya, kita ini harus diajangi ombok. Jangan Anda benturkan dengan kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang nyata, kenikmatan yang nyata. Lah terus kelakuanmu tidak kamu rubah untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, baik di surga maupun baik di dunia maupun di surga. Orang ya kalau kekurangan itu, kalau untuk ibadah, untuk tenang itu sulit, teman. Loh ya, nanti ibadah gitu loh, sik mikir penggawean. Ya, coba kalau kamu kaya raya, penggaweanmu jalan dengan sendirinya, kamu tenang dalam ibadah. Nah, ini logika sederhananya seperti itu. Tapi kalau kamu kekurangan, bisa ibadah, bisa kenceng, tirakatmu kenceng, itu baru luar biasa. Tapi itu jarang. Ya, makanya kamu harus kaya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.